Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat yel-yelnya ya ketika ibu tanyakan kabar? Kalian jawab, aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Anak-anakku, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk hari ini kita memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menemukan percakapan yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan penjumlahan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu di dalam gambar ini apa yang mereka sedang lakukan? Ya, kita bisa lihat ya bahwa di dalam gambar warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Nah, ada ibu-ibu yang menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan sikap hidup rukun di lingkungan masyarakat. Jadi, anak-anak, ketika kita bisa hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan merasakan nyaman dan kita selalu merasa gembira karena lingkungan sekitar kita itu kita merasa tenang. Karena hidup rukun bisa membuat kenyamanan sehingga kita bisa betah dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi anak-anakku harus selalu ingat ya, kalian harus selalu bersikap baik, bersikap sopan santun, dan teruslah membantu agar kalian bisa hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kalian ya. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya ya anak-anak. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus baca baik-baik dulu soalnya. Apakah soalnya itu kita selesaikan dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat pembahasannya sama-sama ya. Nah, tadi ada kue bolu sebanyak 95 dan kue lemper sebanyak 120 dan dimakan sebanyak 158. Kira-kira berapakah jumlah kue sekarang? Nah, untuk menyelesaikan, ingat kue tersebut dijumlahkan dulu sehingga kita bisa mengetahui jumlah seluruh kue. Ketika kita sudah menjumlahkan dan mengetahui total seluruh kue, maka total kue itu kita kurangkan karena kue itu dimakan sebanyak 158, sehingga kita kurangkan 158 ya. Nah, caranya adalah 95 kita jumlahkan terlebih dahulu dengan 120. Ada di sini. Ingat, ketika menjumlah atau mengurang, kita mulai dari satuannya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kita tulis 1, kita simpan di ratusannya 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi semua jumlah kue ada 215. Ingat ya, hasilnya 215 untuk jumlah keseluruhan kue. Nah, 215 ini kita kurang lagi dengan 158 karena yang dimakan adalah sebanyak 158.
215 dikurang 158. Kita mulai dari satuannya ya anak-anak. 5 dikurang 8 itu tidak bisa, makanya kita meminjam di puluhannya sehingga menjadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Di sini tadi kita sudah pinjam 1 puluhannya sehingga yang tersisa adalah 0. 0 tidak bisa kita kurang 5, kita harus meminjam lagi di ratusannya sehingga puluhannya menjadi 10. Yang ini sisa 1 ya. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Nah, di sini tadi sisa 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kita tidak usah tuliskan 0 di depannya ya. Jadi hasilnya adalah 57. Jadi sisa kue sekarang adalah 57 buah. Ingat anak-anak, sampai sini sudah paham ya? Perhatikan dulu baik-baik soalnya, apakah soalnya minta dijumlahkan terlebih dahulu atau dikurangkan terlebih dahulu. Anak-anak, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, baiklah, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, kita masuk pada tugas 1 yang ada di halaman 158, yaitu bermain peran. Kalian silahkan buat percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Ingat anak-anak, kalimat penolakan itu biasa ditandai dengan kata tidak. Tidak, selain kata tidak, dapat juga ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Kalian jika menolak ajakan seseorang, maka kalian harus menolaknya dengan cara sopan santun. Kalian tidak boleh membuat orang yang mengajak kalian itu tersinggung ya. Itu merupakan contoh sikap hidup rukun, yaitu dengan berkata sopan santun terhadap seseorang ya. Jadi kalian silahkan tuliskan percakapan kalian. Kalian tuliskan kalimat penolakan ketika kalian menolak pemberian orang lain. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan ya nak. Kemudian untuk tugas kedua kalian ada di halaman 160, yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Kalian silahkan tuliskan seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi ya anak-anak. Kemudian untuk tugas 3 kalian yaitu buatlah kreasi dari bahan alami. Gunakanlah bahan alami berupa biji-bijian. Kalian bisa membuat kreasi dengan gambar sesuai dengan kreasimu. Berikut contoh hasil karya dari biji-bijian. Nah, untuk tugas 3 ini tidak perlu selesai di hari ini, tetapi kalian bisa menyelesaikan tugas ini. Ibu beri waktu sampai 3 hari. Jadi tugas ini kalian selesaikan dan ibu beri waktu 3 hari. Tidak usah diselesaikan hari ini ya anak-anak. Cukup kalian pikirkan dulu kalian akan membuat gambar apa. Kemudian kalian silakan siapkan alat dan bahannya. Setelah itu kalian silakan membuatnya. Nah, waktunya dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi ketika hari Senin kalian sudah bisa mengumpulkan hasil dari kreasimu. Mengerti ya anak-anak? Silakan gunakan biji-bijian. Biji-bijian apapun itu kalian bisa gunakan, bisa kacang hijau, jagung, kacang merah, padi. Nah, kalian bebas mau memilih biji-bijian apa, silahkan gunakan biji-bijian sesuai dengan kreasimu dan sesuaikan dengan gambar yang akan kamu buat ya. Sampai sini penjelasan ibu, anak-anakku sudah bisa pahami ya materi dan tugas-tugasnya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Anak-anakku tetap semangat ya melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.